pohon. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma wanita persatuan, bersatu padu ikut berjuang, wujudkan masyarakat adil dan makmur sentosa secara merata, melaksanakan karya dengan mandiri, bina istri pegawai negeri, tingkatkanlah mutu pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, tercapailah harapan kita, sejahtera anggota dan keluarganya, ikut serta mempersembahkan dharma baktinya kepada bangsa, tingkatkan sumber daya insan, lindungi dan hormati hak asasinya, melaksanakan karya dengan mandiri, membina istri pegawai negeri, tingkatkanlah mutu pendidikan dan ekonomi, sosial dan budaya, tercapailah harapan kita, sejahtera anggota dan keluarganya. alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Terhadap pasukan tata usaha beserta seluruh kasih penyelenggara Kantor Kementerian Agama Kota Padang, dari Ibu Ketua Dewi Man Kota Padang ada tadi Ibu Ibu Dewi Man 2 Kota Padang, support yang sangat luar biasa ya, sehingga sukses di mana. Itulah olah pasukan kita Pak Henry Aziz ya, karena kita kaji sejauh itu ya. Mang tak kita telepon tadi kalau tipunya beraja jujus ama alif ba ta sa anakum banakum tainakum, ini dia. Kalau tipu beraja jikrom abata bata a taba aba a. Tapi kita tidak ada salah situ. Tapi kita tidak juara. Kenapa? Tajuk kita hanya dapat nilai 25. Sementara orang nilai orang 30. Maka kita nggak pernah menang. Kenapa? Masalah dari tidak bersihnya badan. Oleh karena itu alami itu i and alamiye yang alamiye jangan begitu. Tarimulah salam jo sambah dari kami untuk ibu-ibu cantik dan baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ketua izin memperkenalkan diri ibu-ibu semua. Disuruh aja tanya ibu, awak lama ngaretik sama. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Nova. Diberi oleh orang tua itu Nova Silia. Tetapi kalau payungnya Kemenak berganti Bu. Dima bumi dipijak di sinan langit dijunjung di situ namo batuka. Jadi nama saya kalau di Kemenak itu Nova Isrizal. Saya istri dari Pak Isrizal. Saat ini beliau diamanahkan sebagai Kepala FKSN 1 Kota Padang per tanggal 16 Agustus 2002 kemarin. Jadi pas sebulan baru Bu beliau di MTS. Setelah saya mencoba melanjutkan kuliah, semakin banyak jenjang pendidikan yang kita tempuh itu ternyata kita harus sadar bahwasanya kita sangat kecil ya ibu-ibu. Jadi waktu S1 saya mengkaji tentang sosial ekonomi. S2 saya hanya ambil sosialnya saja, ambil manajemen pun manajemen pemasaran. Semakin kecil itu kan skopnya. Kemudian sampai di S3 manajemen pemasaran pertanian diperkecil lagi. Saya hanya fokus di perilaku konsumen. Jadi apa yang kita banggakan di dunia ini ya Bu ya, semakin tinggi kuliah itu ternyata cuma segitu kita pahami.
Itu yang saya inginkan. Kemudian berbicara tentang bidang ilmu, saya sebetulnya spesifik fokusnya itu di pemasaran pertanian, di perilaku konsumen hasil-hasil pertanian dan peternakan. Jadi kalau sekarang disuruh berbicara tentang pemanfaatan lahan kosong, saya mohon maaf ya, mungkin nanti yang ibu-ibu harapkan tidak seperti yang bisa saya sampaikan. Ini adalah tanah terbuka yang belum dipergunakan, yang belum ada gunanya, belum diperuntukkan. Kalau nanti dia sudah diperuntukkan, ganti lagi namanya. Jadilah, dan kita bisa kenal dengan lahan perkebunan, lahan pertanian, yaitu setelah lahan tadi dipergunakan untuk sesuatu tujuan, maka namanya berganti. Kemudian Bu, kalau dia kosong, tentu kita isi ya Bu ya. Kalau lahan kosong kita isi, gimana cara mengisinya? Jadi kalau secara teoretikalnya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk lahan kosong? Itu yang pertama, kalau ibu-ibu punya lahan kosong, bisa dijadikan sebagai taman terbuka. Taman terbuka ini ada dua Bu, ada horizontal dan taman vertikal. Taman horizontal itu dari kiri kanan atau kanan ke kiri, kayak kita nanam di rumah biasanya. Kemudian yang vertikal nih yang lagi sedang viral sekarang itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Bisa menggunakan rak atau kita susun di memanfaatkan dinding. Nah itu untuk taman terbuka. Kemudian yang kedua, kalau ibu punya tanah yang luas, lahan kosong yang luas, terbuka, dan dekat dengan daerah pengembangan, itu tanah kaflingan juga lumayan bagus untuk menjadi alternatif peluang bisnis. Itu untuk yang kalau daerahnya daerah pengembangan ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan lahan kosong ini bisa kita bangun, kita dirikan bangunan, baik itu rumah, kantor, sekolah. Nah kalau seandainya ibu punya lahan kosong yang dekat dengan kampus atau sekolah, kira-kira apa ya Bu bagusnya kalau mau dirikan bangunan? Nah, udah bisa ini sebetulnya Bu ya. Juga dikasih hari. Jadi rumah kos itu sangat berpeluang ya Bu ya, kalau kita dekat dengan sekolah atau kampus. Kemudian juga bisa dibikin kantin ya Bu ya, kafe kalau sekarang. Nah, yang terakhir sebagai lahan perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan ini nih kita stressingnya di sini sekarang. Jadi kalau untuk perikanan kita bisa bikin kolam atau tambak untuk perikanan. Yang biasa dibudidayakan itu ikannya lele, gurami, nila. Kalau untuk di rumah kita bisa pakai ikan koi ya Bu ya. Ada banyak jenis kolam Bu sekarang. Kalau dulu kita bikin kolam kan harus digali dulu. Nah itu kolam di bawah permukaan tanah. Sekarang ada kolam di atas permukaan tanah. Kita bisa manfaatkan room bekas, wadah kemasan bekas, atau ada yang jual kolam fiber yang udah siap sekarang. Jadi Ibu tinggal taruh aja di rumah, itu bisa kita manfaatkan. Terus diberikan ikan. Kemudian untuk perkebunan. Kalau untuk perkebunan memang sudah diatur undang-undang ya Bu, ada memang tanah yang memang sudah dialokasikan untuk perkebunan. Kemudian kalau peternakan, jenis peternakan yang bisa ibu-ibu pakai, kalau untuk hewan ternak ini ada 3, unggas, ayam, itik, apa lagi Bu? Burung puyuh. Nah itu untuk ternak ya. Kemudian ternak kecil kambing, domba, kelinci. Kelinci halal atau haram ya Bu? Halal ya Bu ya. Kalau di Lembang, kalau ibu-ibu jalan ke Lembang, kapan Bu yang kita berwisata? Insyaallah. Kalau ke Lembang itu ada sate kelinci. Nanti dicoba ya Bu kalau ke situ. Kemudian ternak besar, sapi, kuda, kerbau. Nah, itu alternatif pemilihan untuk peternakan. Kemudian kalau untuk di rumah, peternakan yang bisa dipakai juga ada bukan hewan ternak tapi hewan peliharaan. Mungkin ada ibu-ibu yang suka apa ya Bu yang punya di rumahnya? Kucing. Kemudian apa lagi Bu? Pernah melihat di rumah memelihara kura-kura nggak Bu? Nah kalau anak-anak sekarang suka kura-kura ya Bu ya. Jadi kura-kura hewan peliharaan yang bisa kita usahakan di rumah, dari yang jinak sampai
sampai ke yang buas, yang liar, yang jinak, ada kura-kura, ada kucing, ada burung. Bapaknya mungkin yang punya burung peliharaan. Ibu pilih dulu media tanam yang akan ibu gunakan apa. Nah, jadi media tanam itu ada 3 teknik pertanian. Yang pertama konvensional, Bu. Konvensional ini media tanam yang kita gunakan adalah tanah. Ini sudah biasa ya, Bu ya. Kemudian ada teknologi namanya hidroponik dan aeroponik. Pernah dengar, Bu? Hidroponik dan aeroponik ya. Kalau ibu-ibu tertarik, nah monggo nanti kita kita sediakan waktu di lain kesempatan untuk membahas apa itu hidroponik dan aeroponik. Sekarang lewat dulu aja ya. Kalau hidroponik media yang kita gunakan adalah air. Kalau aero, nah ini gas atau udara. Jadi kita bisa nanam tanaman di udara, tapi nanti akarnya disemprot dengan uap gitu. Kalau yang aero. Kemudian setelah ibu-ibu mengetahui nih media tanam tadi, tentu kita pilih ya mau yang mana. Kalau untuk hidroponik dan aeroponik dia memang butuh teknologi, Bu. Untuk teknologi tentu harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Akan ada cost tambahan, akan ada biaya tambahan jika hidroponik dan aeroponik ini. Jadi cara memilih atau nanti kemudian setelah tahu media tanam yang akan dipakai, apa yang akan kita tanam? Apa aja, Bu, biasanya yang kita tanam di rumah? Bunga, hortikultura intinya ya, bunga, buah, sayur, kemudian apotek gitu. Nah, jadi memang kalau bisa yang kita tanam di rumah itu konsepnya harus yang kita suka dulu ya, Bu ya. Kalau ibu suka pertanian, kembangkanlah lahan itu untuk lahan pertanian. Kalau suka peternakan, suka pelihara burung, peliharaan ya, Bu. Pelihara burung atau kucing gunakan peternakan. Jadi intinya kita harus suka dulu. Cara memilihnya kita harus suka dulu. Kemudian sesuaikan dengan kemampuan kita. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya, ini ceritanya kan pengalaman dari ibu. Kalau saya memang konsumsi pagi itu teh jahe saya combine dengan pokoknya 1 umbi 1 rempah, jahe dengan bunga lawang. Bunga lawang ibu yang bintang-bintang itu. Nah, ya, jadi tiap hari saya tehnya itu, kalau nggak jahe bunga lawang, kunyit cengkeh. Jadi ganti-ganti kadang temulawak atau apa, pokoknya 1 umbi-umbian gitu ya, rimpang-rimpangan, 1 lagi rempah. Jadi itu karena saya butuh itu, jadi yang ditambah itu. Jadi kita nggak perlu juga ya. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan ibu. Kemudian aneka daun-daun, daun kunyit, daun apa lagi Bu untuk masak? Daun serai, ruku-ruku. Ya, Bu, itu yang penting itu karena kan kalau untuk masak itu kan kita butuh daun-daun yang seperti itu. Nah, kemudian setelah menentukan apa yang akan kita tanam, baru nanti ini yang akan tanam. Kemudian apa sih manfaatnya? Apa manfaatnya kalau kita menggunakan lahan kosong di rumah ini? Kira-kira gimana, Bu? Kalau seandainya ibu mau masak, ibu butuh ayam. Jadi dari yang pertama aspek ekonomis, kita akan meminimalisir pengeluaran rumah tangga kita. 1.000 Bu, mangkok daun itu berapa Bu? 1.000 ya Bu ya. 1.000 ada yang 2.000 lah. Ibu tapi mahal lagi. Tinggal di mana Bu? Apalagi menghemat waktu yang harusnya pergi ke warung, ini udah tinggal petik. Kalau bagi saya Bu, manfaat yang paling besar pemanfaatan lahan kosong itu adalah aspek sosial dan agamanya. Kenapa kira-kira Bu? Nah, itu dia. Jadi ketika panennya banyak, ini bisa dikasih ke tetangga, bisa dikasih ke keluarga. Kalau saya malahan, saya bertiga bersaudara, adik-adik itu jadi ponakan-ponakan, panggilnya Ma'uwo. Ma'uwo ada pisang nggak? Saya memang agak sedikit saklek kalau masalah lestari budaya ya Bu ya, melenceng sedikit nih Bu Ketua, sharing tentang ini. Jadi kalau bisa, mari Bu kita melestarikan budaya Minangkabau ini. Salah satunya dengan panggilan. Saya di rumah anak yang besar itu dipanggilnya Uda, kemudian yang perempuan dipanggil Umi. Saya sendiri dipanggil Ma'uwo sama anak-anak dan ponakan gitu. Terkadang kan kita
malu ya Bu ya panggil mak Allah. Kami ke mama papa itu doa mama papa kan udah zaman dahulu, udah terlanjur. Sekarang saya ajar ke anak-anak itu level cucu sama beliau itu panggilnya abah sama ama. Jadi back to Minang lagi. Kalau enggak nanti saya takutnya abah ama mak Allah udah uni hilang. Nah, jadi memang mulai dari diri sendiri, mudah-mudahan nanti ibu juga termotivasi ya. Karena persepsinya apa? Persepsi orang dipanggil abah, ama, one, mau itu kayaknya agak minder gitu ya Bu ya. Nah, jadi kita nih, mumpung ada agen-agennya di sini, ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang cantik, panggil itu sehingga itu akan menjadi keren. Gitu. Caranya gimana Bu? Ada 2 solusi Bu. Yang pertama kita gunakan tanaman sintetik. Ya, sintetik, ada rumput sintetik aja ada sekarang. Yang kedua, berdayakan sumber daya yang ada. Apa maksudnya? Berdayakan sumber daya yang ada. Manfaatkan siapa? Pertama yang harus dimanfaatkan itu adalah suami kita tercinta ya Bu ya. Kalau seandainya kita nggak mau macul, nggak mau apa, manfaatkan Bu. Itu memang harus. Minimal hari Minggu beliau juga akan dapat olahraga dengan membantu kita. Nanti di sini ini ya Pak, nanti di sini kita cuma ngatur manajemen aja Bu. Nanti bapak-bapaknya protes sama saya. Diajarin yang enggak sama bapak gitu ya. Jadi kita bagian layout, kita bagian desain, kita bagian manajemen. Nanti eksekusi kita carikan, kita berdayakan sumber daya.